Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqsal, NIM D1B1210008. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melakukan presentasi kali ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu langsung saja saya memaparkan materi saya. Yang pertama, revolusi industri 4.0 versus pertanian dalam pengembangan masa depan untuk UKM. Yang pertama, revolusi industri. Di bawah ini penjelasan mengenai beberapa revolusi industri yang lahir pada tahun yang berbeda, dan masing-masing memperkenalkan sebuah industri yang dibangun pada masa itu. Revolusi industri pertama lahir pada tahun 1780 dengan diperkenalkannya pabrik produksi mekanis yang ditenagai oleh air atau uap. Revolusi industri kedua lahir 30 tahun kemudian ketika jalur perakitan mekanis pertama yang ditenagai oleh listrik dibangun. Era produksi massal telah dimulai. Revolusi industri ketiga dimulai pada 1960-an ketika Programmable Logic Controller atau PLC pertama dibangun. Kemudian revolusi industri keempat dimulai pada tahun 2011 di Jerman dengan proyek pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi mendalam dan inovasi konseptual produk. 2. Konsep pertanian 4.0. Berdasarkan konsep industri pertanian 4.0, di sektor primer memiliki beberapa metode yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama produk, yang kedua produk pintar atau smart product, yang ketiga produk terhubung cerdas atau smart connected product, yang keempat sistem produk atau produk sistem, yang kelima sistem dan sistem atau system of system. Manfaat revolusi pedesaan yaitu yang pertama, mewujudkan sistem yang lebih efisien, yang beroperasi dalam kondisi yang lebih aman, baik bagi lingkungan maupun operator. Yang kedua, mengurangi biaya pengoperasian proses, misalnya memungkinkan terwujudnya proses yang lebih kompleks dengan biaya yang sama. Selanjutnya, materi kedua yaitu revolusi hijau, dampak batasan dan situasi masa depan. Yang pertama, revolusi hijau pertama, yaitu difusi dan dampak perbaikan genetik tanaman, dampak positif terhadap pengentasan kemiskinan dan penurunan harga pangan. 2. Keterbatasan strategi pertumbuhan RH-LD. RH berkontribusi pada pengurangan kemiskinan yang meluas, mencegah kelaparan bagi jutaan orang, dan menghindari konversi ribuan hektar lahan menjadi budidaya pertanian. Yang ketiga, perolehan nutrisi dari RH tidak merata. Beberapa tanaman tradisional yang merupakan sumber penting mikronutrien digantikan oleh tanaman pangan yang bernilai tinggi. Strategi RH didasarkan pada intensifikasi wilayah yang menguntungkan kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan relatif lebih rendah di lingkungan produksi marginal. Yang kelima, perbaikan genetik tanaman. Sebagian besar difokuskan pada produksi varietas unggul. Materi ketiga, dari pertanian cerdas menuju pertanian 5.0. Faktor-faktor yang akan memfasilitasi penerapan teknologi pertanian berkelanjutan meliputi pendidikan dan peralihan petani yang baik, berbagi informasi, ketersediaan sumber daya, keuangan yang mudah, dan meningkatkan permintaan konsumen akan makanan organik. Pertama, pertanian berbasis data. Pertanian 5.0 pertanian berbasis data didasarkan pada prinsip pertanian presisi dengan produsen menggunakan sistem yang menghasilkan data di pertanian mereka. Yang pertama itu Internet of Things atau mengumpulkan informasi. Yang kedua, data besar atau analisis data besar-besaran. Yang ketiga, pertanian 5.0, robotika dan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu menutrisi manusia. Ada 5 dimensi dari data besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, volume.
yaitu kumpulan data yang ukurannya di luar kemampuan perangkat lunak. Yang kedua, kecepatan, yaitu untuk memperoleh dan menafsirkan peristiwa saat terjadi. Yang ketiga, variasi, yaitu mengacu pada format data yang berbeda. Yang keempat, kebenaran, yaitu mengacu pada kualitas dan kepercayaan keseluruhan data. Yang kelima, penaikan, yaitu untuk menyebarkan pengetahuan, apresiasi, dan inovasi. Tiga, manajemen berbasis data untuk pertanian lanjutan. Memiliki beberapa tahap utama, yaitu tahap pertama, tanaman sebagai awal dan akhir dari siklus pengolahan pertanian menganalisis variabilitas. Tahap 2, sensor pendukung platform. Yang ketiga, tahap data. Tahap keempat, pengambilan keputusan. Tahap kelima, aktuasi melalui teknologi laju variabel. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang sempat saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.